Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.
Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi teman-teman. Kita kembali ketemu sekalipun melalui virtual, tapi di dalam Kristus, di dalam Allah, penyembahan kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Sekalipun kita berbeda ruang dan tempat, tapi hati kita adalah hati yang tertuju kepada Tuhan. Hati yang tertuju kepada Tuhan yang besar itu. Saya mengundang dan mengajak teman-teman untuk mempersiapkan diri untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita mohonkan kepada Tuhan supaya diberikan hati yang rindu akan Dia, rindu akan firman-Nya, dan rindu akan kehadiran-Nya dalam hidup kita. Mari kita tinggikan Dia, the splendor of the King. The splendor of the King, love in
is our God, and all we see how great is our God, how great is our God, how great is our God, sing to me how great is our God, and all will see how great is our God. Tuhan, betapa besarnya Engkau mengatasi segala hal yang ada di dunia ini. Betapa mulianya namamu mengatasi segala kemuliaan yang ada dalam dunia ini. Dan biarlah hati kami senantiasa melihat kebesaran-Mu, melihat kemuliaan Tuhan. Dan ajarkanlah kami untuk mengagumi Engkau. Oleh karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan kekaguman. Ibadah kami pada hari ini Tuhan, biarlah sepenuhnya menjadi kemuliaan bagi Allah yang besar itu. Terpujilah namamu Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mungkin seringkali kita udah jadiin pengakuan dosa sebagai rutinitas. Kita anggap tiap minggu juga bakal ngelakuin dosa. Tapi kita nggak sadar kalau sebenarnya kita tuh perlu Tuhan. Bahkan tiap jam kita perlu Tuhan untuk jalanin hidup kita dan untuk menebus semua dosa-dosa kita. Mari teman-teman kita nyanyikan, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam duka-dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Tuhan, dengarkanlah kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan kesalahan. Dengarkanlah kami, anak-anak-Mu yang seringkali jatuh di dalam persoalan yang sama. Kami berbuat dosa yang sama berulang terus dan berulang terus. Kami hanya memohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami memohon pengampunan dari Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Berikanlah kami damai sejahtera-Mu itu. Berikanlah kami damai yang dari surga itu. Agar hati ini betul-betul ingin menuruti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu pada
siapkannya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari kita berdiri teman-teman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, mari kita mempersiapkan diri kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita mendengarkan firman Allah. Karena melalui firman Allah kita mengenal kebenaran Allah. Melalui firman Allah kita mengenal apa yang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam hidup kita. Mari kita katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Aku memberikan hidup dan pengharapan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Dipersilakan kepada hambanya. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Secara khusus untuk kesempatan beribadah pada hari ini. Kami datang kepadamu dan memohon hikmat-Mu bagi kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami renungkan, tidak hanya berhenti kepada pengertian kami, tapi juga menolong kami untuk menghidupinya, mengubah kami untuk kami semakin hari, semakin dengan serupa dengan Kristus yang telah menebus kami, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini, dengarkan doa kami, demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan Alkitab, firman Allah dari kitab Zefanya pasal 1, Zefanya pasal 1 ayat 7, lalu kemudian ayat 12 sampai ayat ke-18. Zefanya pasal 1 ayat 7, lalu ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Ayat 12, pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Dan yang berkata kepada hatinya, dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan meminum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu, dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas pada hari keganasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab binasalah, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Ya saudara, firman Tuhan ini kita lihat ya. Saya ingin kita merenungkan atau memikirkan mengenai hari Tuhan ini. Nah, ketika membicarakan ini tiba-tiba saya mengingat saudara, ada satu hari bersejarah di Eropa ya, yaitu tanggal 8 Mei 1945 ya, kurang lebih 3 bulan ya sebelum hari kemerdekaan kita Indonesia. Hari itu biasa disebut dengan V-Day atau VE Day ya, Victory in Europe Day. Nah, hari apa ini? Ini adalah hari di mana kelompoknya Nazi itu menyerah tanpa syarat terhadap sekutu saat itu ya. Dan bukan hanya itu, semua kelompok-kelompok yang pro terhadap Nazi itu kemudian juga di seluruh belahan dunia kemudian menyerah. Maka kita kemudian melihat peristiwa ini diperingati sebagai peristiwa kemerdekaan, peristiwa pembebasan, peristiwa kemenangan. Dan yang menariknya adalah ini
diperingati oleh mereka sebagai momen di mana kelepasan terjadi. Dan kita melihat dalam sejarah, hari ini tanggal 8 Mei itu diperingati sebagai hari berakhirnya Perang Dunia Kedua. Saudara, ketika membicarakan tentang hari Tuhan, saya melihat seolah-olah ada kesamaannya dengan V-Day itu. Yang pertama adalah ada pihak yang menang, dan di sisi yang lain ada pihak yang kalah. Dan ketika bicara mengenai hari Tuhan, saudara, di dalam Alkitab kita, hari Tuhan juga memiliki elemen yang sama, yaitu ada kemenangan dan ada aspek yang kalah. Kemenangan berbicara mengenai Allah yang menang atau Allah yang membuat umatnya menang, dan di sisi yang lain ada kekalahan di pihak musuh Allah, yaitu mereka-mereka yang kemudian tidak tunduk, tidak takut terhadap Allah. Nah, menariknya Alkitab kita memberikan aspek mengenai hari Tuhan dengan dua elemen ini. Nah, kita lihat misalnya contohnya. Ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh Allah dari Mesir, dan kemudian kita lihat perjuangan terakhir Firaun itu adalah ketika dia mengejar mereka, dan Tuhan kemudian membelah lautan itu. Bangsa Israel lewat, Firaun menyusul, dan kemudian mereka ditenggelamkan Tuhan. Dan itu adalah perlawanan terakhir Firaun. Dan Anda tahu saudara, setelah kekalahan Firaun itu, bangsa Israel bernyanyi di hadapan Allah, dan mereka berkata, inilah hari Tuhan. Kata yang sama yang dipakai di dalam Zefanya ini. Jadi di satu sisi ada kemenangan, di satu sisi yang lain ada yang dikalahkan. Tapi ternyata Alkitab kita juga tidak selalu memakai bersamaan momen itu. Di dalam teks Alkitab yang lain kita melihat ternyata hari Tuhan juga terkadang dipakai hanya satu sisi saja, yaitu area pengadilan, penghukuman yang dilakukan oleh Allah. Atau tindakan Allah yang mengalahkan mereka yang bukan di pihaknya. Ada. Nanti kita bisa melihat misalnya di dalam kitab Amos, termasuk di dalam kitab Zefanya yang kita lihat hari ini. Nah ini, jadi ini berbicara mengenai Allah digambarkan sebagai seorang pahlawan yang menghakimi musuhnya. Bisa di satu sisi dia bangkit sebagai pemenang, atau di sisi yang lain dia melihat orang itu adalah orang yang harus dihukum, dihakimi, dan dikalahkan. Dan ini yang kita lihat di dalam kitab Zefanya ketika bicara mengenai hari Tuhan. Nah saudara, selain daripada itu, Zefanya mencoba memberikan beberapa kriteria lebih detail daripada hari Tuhan. Kita lihat tadi bahwa hari Tuhan di dalam konsep Zefanya menuju kepada penghakiman Tuhan. Jadi tidak membicarakan mengenai kemenangan. Nah mari kita lihat lebih detail lagi apa yang dikatakan oleh Zefanya daripada teks yang kita bacakan tadi. Lebih lanjut dia berkata bahwa hari itu bukan hanya bicara Allah sebagai hakim yang digambarkan datang menyapu, bukan hanya itu. Tapi dia menggambarkan bahwa Allah itu digambarkan juga menghakimi semua ciptaan, tidak terkecuali umatnya, masuk ke dalam area penghakiman Allah di sini. Dan dalam konteks ini adalah bangsa Yehuda, yaitu Israel bagian selatan itu ya. Mereka masuk di dalam penghakiman Tuhan. Semuanya akan dihakimi, diadili oleh Allah tanpa terkecuali. Dan ini sebuah kebenaran Alkitab kita, bahwa kalau Allah itu adalah Allah, maka dia adalah pasti hakim atas seluruh bumi, tidak terkecuali bahkan atas umatnya.
Nah ini poin yang berikut yang siapa? Zefania coba paparkan kepada kita. Nah, Anda bisa melihat itu di ayat 2, di ayat 3 ya, seluruh bumi ya. Dan kemudian di ayat berikutnya dia memasukkan penghakiman itu menyangkut umatnya Yehuda. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 4 juga ya. Di ayat 4. Nah ini satu kebenaran yang menarik. Karena Allah digambarkan hakim bukan hanya atas umatnya, tapi juga atas seluruh bumi. Yang berikut saudara, kita melihat ada aspek lain yang Zefania memberikan kepada kita. Apa itu? Bahwa pada hari Tuhan ketika penghakiman itu datang, menarik saudara. Dia katakan bahwa mereka tidak peduli dia pejabat. Ya. Pejabat. Bahkan mereka yang adalah orang kaya. Orang berpengaruh. Bahkan disebutkan tadi kalau kita membaca, bahkan para pahlawan tanpa terkecuali mereka ada di dalam penghakiman Allah dan tidak berdaya terhadap penghakiman Allah. Jadi perhatikan saudara, pada zaman penghakiman Allah tidak ada satu oknum pun yang bebas dari penghakiman Allah. Entah dia pejabat, orang kaya, dia yang punya kuasa, bahkan yang disebutkan pahlawan sekalipun, tunduk kepada penghakiman Allah. Ayat 14 dituliskan pahlawan pun menangis, bayangkan. Orang yang dianggap kuat menangis. Dan menarik saudara, sampai poinnya terakhir adalah bahwa itu kemudian diratakan. Diratakan. Dan ini adalah sebuah gambaran terhadap fokus kepada umat Allah. Nah perhatikan. Ternyata saudara, umat Allah pun tidak luput daripada penghakiman Allah. Nah apa yang membuat Allah kemudian menyampaikan berita ini melalui hambanya Zefania? Apa yang melatar belakangi? Kalau Anda memperhatikan saudara, Zefania ini dia melayani ya, melayani di Israel bagian selatan yang dua suku itu, yang disebut Yehuda itu ya. Lalu ternyata dia melayani di zaman ya, di zaman raja yang baik sebenarnya. Ya, di zaman raja yang baik. Kalau kita melihat dalam sejarah, raja tersebut adalah Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang baik di mana pada zaman dia kitab Taurat itu ditegakkan kembali. Ditegakkan kembali. Tapi pertanyaannya kenapa justru di zaman ini Zefania, kalau kita lihat juga dalam sejarah, Yeremia juga melayani bersama-sama. Justru peringatan supaya mereka waspada terhadap hari Tuhan itu. Mengapa? Justru ini sebuah warning kepada umat Allah, saudara. Ketika Taurat sudah ditemukan, hidup rohani sudah mulai dibangun, maka mereka diingatkan hati-hati. Justru kala kamu merasa nyaman, bahayanya besar. Saudara, ini sebuah warning terhadap umat Allah. Dan saya pikir ini berlaku untuk semua orang, termasuk untuk Anda dan saya. Keadaan yang tenang justru kadang-kadang adalah bahaya ketika kita kemudian tidak waspada. Kecelakaan yang dahsyat, yang parah terjadi justru bukan di jalan yang berbatu-batu, yang berlubang-lubang. Justru di jalan tol. Ketika kenyamanan sedang berlangsung. Dan orang kemudian berada di zona nyaman. Dan mereka akhirnya terbuai dan kemudian hancur. Nah Allah memberitakan firman ini melalui hambanya Zefania. Memberikan kepada mereka warning. Ingat, hari Tuhan sudah dekat. Tapi kalau lihat dalam sejarah, ternyata mereka tidak care, saudara. Tidak peduli terhadap fakta ini. Nah, nanti kita lihat, 2 generasi setelah ini, setidaknya di zaman anak-anaknya daripada Yosia, kita menemukan
bahwa Babel kemudian dipakai oleh Allah untuk menyatakan hari Tuhan itu bagi Yehuda, di mana Babel merampas mereka dan membawa mereka pergi, menawan mereka. Saudara, ini kisah mengapa kemudian Allah menginginkan mereka untuk diingatkan. Karena keadaan mereka sebenarnya sudah cukup baik pada saat itu, karena di zaman Yosia kerohanian sudah mulai dibangunkan. Tapi perhatikan, justru ini adalah peringatan. Ada apa sebenarnya masalah di situ? Kenapa Allah harus mengingatkan mereka? Perhatikan saudara, di ayat ketiga, keempat itu, dan seterusnya, kita menemukan konsep itu, ya, konsep itu. Di sana kita melihat, saudara, bagaimana Zefanya menuliskan masalah yang sedang terjadi di antara mereka. Mari kita lihat ayat 4. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda, terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit. Dan mereka yang menyembah dengan sumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Ada dua kategori orang yang menjadi background mengapa Allah mengingatkan mereka akan hari Tuhan yang dahsyat tadi itu. Yang pertama, ada orang-orang yang sudah berubah setia, yaitu dari percaya kepada Allah Israel, dan sekarang menjadi orang yang menyembah kepada Baal dan dewa-dewa lain. Allah lain atau ilah-ilah lain. Ini kelompok yang pertama. Tapi ada kelompok yang kedua yang sama parahnya di hadapan Tuhan. Apa ini? Yaitu kelompok yang masih menyembah Allah Yahweh, tapi di satu sisi yang lain dia juga menyembah kepada dewa-dewa lain. Di ayat 5 itu. Dewa Milkon. Saudara, ini yang biasa kita sebut, kelompok yang kedua ini biasa disebut dengan sinkretisme. Dia mencampur adukan dan kemudian menduakan Allah. Bukan tidak percaya akan Allah. Dia percaya Allah tapi di sisi lain mempercayai Allah yang lain. Saudara, perhatikan, dan ini kejijikan di mata Allah. Dan Allah mengingatkan mereka, kalau kamu tidak bertobat, hari Allah, hari Tuhan akan datang atas kamu. Pertanyaannya gini, saudara. Kenapa Tuhan begitu dahsyat sekali mengingatkan mereka ini mengenai hidup mereka? Mengapa Tuhan mengingatkan mereka mengenai supaya jangan berpaling kepada Allah-Allah lain? Saudara, saya kira kita perlu untuk melihat ke belakang, ya, ke belakang mengenai momen ini. Kalau Anda dan saya perhatikan di dalam Keluaran pasal 19, ya, momen di mana Allah itu memanggil Israel dan membuat perjanjian kepada mereka melalui Musa, ada satu panggilan, tujuan dan identitas bangsa itu di hadapan Allah. Apa itu? Mari kita lihat. Di sana Allah mengatakan, Anda bisa perhatikan di ayat 5 dan 6. Bahwa bangsa itu, aku menjadikan mereka bangsa yang kudus. Perhatikan, kudus. Kata kudus berbicara mengenai dikhususkan, dipisahkan untuk tujuan tertentu. Jadi bangsa ini sengaja Allah pilih, Allah pisahkan untuk tujuannya Tuhan. Dan yang kedua, apalagi? Untuk apa mereka dipisahkan? Supaya mereka menjadi bagiku imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu adalah, kita bicara mengenai imam. Nah, tugas imam ngapain? Imam itu adalah hamba-hamba Tuhan yang pertama adalah melayani umat dan tempat mereka di bait Allah, ya, imam. Kelompok yang dikhususkan untuk melayani umat Allah di bait Allah. Dan yang berikut adalah tugas mereka ngapain lagi? Mereka mendamaikan umat Allah
dengan Allah. Simpelnya tugasnya imam itu adalah membawa umat kepada Allah. Jadi arahnya itu dari umat kepada Allah. Jadi imam itu posisinya di tengah-tengah sebagai perantara antara umat kepada Allah. Dan sekarang bangsa itu dipanggil untuk menjadi imamat rajani. Artinya apa? Sebagai komunitas yang dipercayakan Allah supaya oleh mereka dia sang raja itu dikenal oleh bangsa-bangsa, atau dibalik posisinya bangsa-bangsa itu dibawa kepada raja atas segala raja, yaitu Tuhan itu. Jadi tujuan bangsa ini dipilih oleh Allah, dikhususkan oleh Allah tadi supaya mereka itu bisa membawa bangsa itu kepada raja. Dan bangsa-bangsa itu mengenal Allah yang benar itu seperti apa. Ini panggilan mereka. Nah sekarang kita coba lihat masalah yang terjadi di zaman Zefanya. Apa tadi? Penyembahan kepada berhala. Mereka tidak lagi menjadi orang yang khusus bagi Allah. Justru mereka menjadi orang yang sama dengan orang pada umumnya di zaman itu, yaitu mempercayai sesuatu yang bukan Allah yang sejati, atau menggantikan Allah dengan Allah-Allah lain, atau mencampur adukan Allah dengan sesuatu yang lain. Mereka tidak lagi menjadi kudus, tidak lagi menjadi khusus bagi Allah. Nah ini menarik. Makanya Allah kemudian begitu murka mengingatkan mereka, hati-hati. Kamu akan mengalami hari Tuhan kalau kamu tidak mengkhususkan dirimu bagi Allah lagi. Saudara, ini menarik. Karena kalau Anda dan saya memperhatikan di surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10, ternyata gereja, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dipanggil untuk percaya kepada Kristus, orang-orang non-Israel, ya, dalam konteks itu, perhatikan, disebutkan, engkau yang dahulunya bukan bangsa, bukan umat Allah, sekarang dipanggil menjadi bangsa yang kudus. Yang kedua, imamat yang rajani. Perhatikan saudara, ada paralel di sini. Israel dipanggil, dikhususkan untuk Allah dan menjadi imamat yang rajani. Gereja dipanggil untuk tugas yang sama, yaitu dengan identitas kudus bagi Allah dan untuk mengerjakan imamat rajani juga bagi bangsa-bangsa. Perhatikan, sekarang saya tidak sedang membawa keluar teks ini, tapi identitas Anda dan saya dengan Israel yang sedang berhadapan dengan hari Tuhan di zaman Zefanya sama, yaitu sama-sama manusia yang dipanggil, dikhususkan untuk Allah supaya kita bisa menjadi imamat yang rajani, membawa orang-orang kepada raja kita. Tapi apa yang terjadi, saudara? Menurut Anda, fakta yang sedang dihadapi oleh orang Israel ini sama atau tidak dengan kita? Sering gak kita menjadikan diri kita tidak khusus bagi Allah dengan cara sama dengan dunia? Mau tahu saudara, cara untuk mendeteksi apakah Anda dan saya itu sudah khusus dalam dunia ini atau dikhususkan bagi Allah? Lihat satu hal. Kira-kira orang-orang yang tidak mengenal Kristus merasa ada yang berbeda enggak dengan kehidupan dan kehadiran Anda di tengah-tengah mereka? Apakah rekan-rekan kerja, rekan-rekan sekolah, rekan-rekan kuliah, atau rekan-rekan di mana kita berada yang belum percaya merasakan kita ada nggak di tengah-tengah mereka, dan kemudian mereka melihat ada perbedaan dari cara hidup,
dari cara bergaul, dari cara kita memperlakukan orang tua, dari cara kita memanage waktu kita, memanage uang kita, dari cara kita men-treat pembantu, men-treat supir, berbeda? Atau lebih buruk dari mereka? Pertanyaannya, sudahkah Anda dan saya terlihat khusus bagi Allah atau tidak? Kekudusan itu di sana, saudara. Ya. Karena untuk itulah Tuhan panggil kita. Supaya kita jangan serupa dengan dunia. Dan Allah menguduskan kita di perjanjian baru dikhususkan melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Supaya Anda dan saya tidak sama dengan dunia ini. Supaya kita bisa ngapain? Menggarami dunia, menerangi dunia, bukan kebalikannya. Anehnya saudara, Allah memanggil kita untuk ngapain? Menggarami dunia, menerangi dunia. Yang terjadi justru kebalikannya. Dunia yang menggarami anak-anak Tuhan. Dunia yang menerangi anak-anak Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan sekarang kehidupannya tidak berbeda dengan dunia ini. Mari kita lihat hidup kita. Saudara, ini hal penting yang kita perlu gumulkan. Dan jika kita tidak bertobat, hari Tuhan sudah dekat. Yang kedua, saudara, panggilan Israel yang kedua untuk menjadi imamat yang rajani sama dengan panggilan kita. Menjadi imamat yang rajani. Sudahkah Tuhan dilihat melalui hidup kita? Atau kebalikannya, sudahkah orang kita bawa kepada sang raja kita? Ini yang diabaikan oleh bangsa Israel pada zaman itu. Makanya kemudian Zefanya mewarning mereka. Kamu dipanggil untuk itu. Kamu untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan. Nah saudara, ini menarik ya. Hidup kita itu seharusnya seperti ini. Yaitu menjadi alat untuk supaya bangsa-bangsa ini dibawa kepada raja kita. Inilah imamat rajani itu. Nah bagaimana caranya ini? Ya, seharusnya melalui hidup mereka Israel itu ya. Mereka bisa membawa bangsa-bangsa ini kepada Tuhan. Seharusnya panggilan yang sama berlaku bagi Anda dan saya. Melalui hidup kita. Nah, Will Major itu ya dalam bukunya Tell the Truth. Dia mengatakan bahwa seharusnya kehidupan orang Kristen itu untuk mengatakan kebenaran. Menyatakan Kristus itu menjadi imamat rajani itu memiliki dua sayap dalam hidup mereka. Di satu sisi mereka mengatakan, menceritakan, memberitakan akan Allah, akan Kristus itu. Tapi di sisi yang lain mereka menghidupinya. Dan dua-duanya sayap ini tidak boleh dilepaskan dari kehidupan orang Kristen. Baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Dan melalui inilah kemudian mereka membawa bangsa-bangsa itu kepada sang raja. Kira-kira hidup Anda dan saya saudara, sudahkah mencerminkan, sudahkah menunjukkan, sudahkah membawa sang raja itu kepada mereka? Atau sudah membawa bangsa-bangsa di sekitar kita kepada sang raja kita? Atau justru yang mereka lihat bukan Tuhan, tapi hantu? Dua identitas ini tidak bisa dilepaskan dalam hidup kita. Karena dua-duanya saling berkaitan, bertalian. Ketika kita hidup kudus, maka secara otomatis kita akan menjadi imamat rajani. Ketika umat Tuhan tidak lagi hidup kudus, maka kemudian mereka tidak akan bisa mengerjakan tanggung jawab menjadi imamat rajani. Jadi coba lihat saudara, kalau Anda dan saya kemudian tidak lagi menjadi berkat bagi orang lain,
tidak menjadi kesaksian Tuhan bagi orang lain, ada something wrong dengan kekudusan hidup kita. Ada something wrong dengan cara kita hidup. Nah, mari lihat itu. Maka ketika kita bicara mengenai hari Tuhan, kita diingatkan satu hal. Bahwa hari Tuhan itu bukan hanya secara waktu yang pendek di zamannya Zefanya, tetapi juga sebuah gambaran akan hari Tuhan nanti ketika Kristus datang kembali. Anda tahu kapan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena hari Tuhan itu sudah dekat, maka Anda dan saya perlu memikirkan kembali hidup kita. Status kita, panggilan kita. Sudahkah kita hidup benar-benar di hadapan Allah? Atau jangan-jangan ada Allah-Allah lain yang sengaja kita ciptakan dalam hidup kita selain daripada Allah yang benar. Apapun itu. Yang membuat kita kemudian tidak menjadi hidup kudus di hadapan Allah. Saya tidak tahu, saudara. Apa Allah-Allah lain yang sedang mengikat Anda yang mengambil posisi Allah. Tapi saya tidak menyembah berhala, yes. Saya tidak meninggalkan Tuhan, yes. Tapi apa itu berhala? Semua yang mengambil posisi Allah dalam hidup Anda. Semua yang menempati prioritas hidup Anda yang kepadanya energi Anda dihabiskan. Selain daripada Tuhan. Dan itu adalah berhala. Apa itu? Bisa saja itu adalah gadget Anda. Bisa saja itu adalah hobi Anda. Bahkan bisa saja itu adalah studi Anda. Bisa saja itu adalah pacar Anda. Bisa saja itu adalah pekerjaan Anda. Bisa saja itu adalah semua yang paling menyenangkan hidup Anda saat ini. Selain daripada Tuhan. Itu adalah berhala. Saya tidak tahu, saudara. Atau apapun yang mengikat Anda selain daripada Tuhan adalah berhala. Dan kalau sampai ada berhala yang mengikat kita selain daripada Tuhan, kita kemudian tidak menjadi orang-orang yang khusus, yang kudus bagi Allah. Dan pada saat itu dampaknya apa? Kita tidak lagi menjadi imamat rajani bagi orang lain. Ya, coba lihat dampaknya, saudara. Dampaknya besar sekali. Ketika anak-anak Tuhan main-main dengan dosa, maka kesaksian mereka berdampak. Nah, lihat. Main-main dengan kekudusan, maka kesaksian mereka berdampak buruk. Tidak ada sesuatu pun yang baik yang mereka sampaikan. Justru teladan yang buruk yang ditunjukkan. Saudara, saya tidak tahu di zaman pandemi ini apa yang Anda gumulkan. Anda sedang berhadapan dengan sikap hidup yang seperti apa? Perhatikan, saudara, tidak ada cara lain untuk siap menghadapi hari Tuhan. Maka mari kita lihat di ayat yang ke-14 sampai 18 itu, ya. Dimulai ayat 7 dulu barangkali. Berdiam dirilah di hadapan Allah. Lalu kemudian dia mengingatkan lagi, hari Tuhan yang sangat hebat itu sudah dekat. Ya, kita sedang berhadapan dengan kedatangan Kristus kembali yang akan menghakimi segala sesuatu. Tidak peduli siapa Anda. Tidak peduli Anda punya apa. Tidak peduli orang seperti apa Anda. Bahkan coba lihat, emas mereka itu, perak mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Caranya gimana? Berdiam dirilah. Mari lihat dan renungkan hidup Anda sekarang. Seandainya malam ini, hari Tuhan itu datang. Terjadi, seandainya nih. Apa yang Anda akan lakukan? Kurang lebih begitulah yang diminta oleh firman Tuhan melalui Zefanya kepada kita. Berdiam dirilah, lihatlah hidupmu, renungkan betapa dahsyatnya hari itu. Siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Tinggalkan semua berhala yang mengambil posisi Allah.
Ingat dirimu adalah orang yang dikhususkan bagi Allah. Supaya engkau boleh menjadi imam rajani bagi orang di sekitar Anda. Nah, ini tugas kita, saudara. Ini identitas kita. Tidak peduli Anda masih muda. Tapi saya belum bisa melakukan apa-apa. Bisa. Tugas kita adalah menjadi orang khusus bagi Allah. Kudus bagi Allah. Hidup kudus bagi Allah. Maka secara tidak langsung itu menjadi kesaksian bagi orang di sekitar kita. Bersediakah Anda melakukan ini? Kalau kita hidup dengan cara yang benar seperti ini, mau malam ini pun Tuhan datang untuk menghakimi. Hari Tuhan itu datang, kita tidak akan takut. Oleh karena kita yakin akan anugerah Allah yang telah menghidupkan kita, yang juga menguduskan kita, dan juga membenarkan kita. Sehingga kapanpun Tuhan datang, Anda dan saya siap. Anda dan saya siap. Karena Allah terus menopang hidup kita. Mari siapkan hati Anda. Mari siapkan hidup kita. Mari kita berbenah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur hamba-Mu Zefania mengingatkan kami bahwa hari Tuhan sudah dekat. Ampuni kami kalau terkadang kami seringkali lebih meyakini akan Allah-Allah lain dalam hidup kami. Atau menduakan Allah. Seringkali kami tidak menghidupi status kami sebagai umat pilihan. Bahkan lebih sering kami menjadi batu sandungan daripada menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan tolong kami untuk memikirkan dan mempersiapkan diri kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang bergumul saat ini. Di masa-masa yang sulit ini. Supaya mereka pun boleh menjadi kesaksian dimanapun mereka berada. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan dengarkan akan doa kami. Karena kami berdoa di dalam Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Tuhan memberkati. Halo teman-teman semuanya. Nah, kalian pasti bingung kan kenapa ada yang berbeda dengan warta hari ini? Nah, karena emang ada yang berbeda teman-teman. Jadi, koran kita sebentar lagi akan mengadakan satu acara bernama Adventure, Worship, and Talk. Nah, acara ini akan menjadi journey kita untuk menyambut Natal. Nah, acara ini ngapain aja sih? Yang pertama, acara ini ada worship session. Dan yang kedua, acara ini juga ada talk show. Nah, hostnya itu pembina kita loh. Dan narasumbernya juga pasti menarik-menarik banget. Nah, bukan cuma itu teman-teman, tapi acara ini juga ditujukan untuk keluarga teman-teman, sehingga kalian juga bisa nonton bersama dengan keluarga kalian. Nah, acara ini kapan sih? Acara ini akan dilaksanakan 2 minggu lagi, pada setiap hari Sabtu, tanggal 28 November sampai 19 Desember. Nah, untuk tahu lebih lanjut, kalian bisa cek IG kita @korenglikaya_pi. See you there teman-teman, God bless you. Teman-teman, di sepanjang minggu ini kita sudah menikmati berkat Tuhan begitu banyak. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memberikan persembahan kita teman-teman. Sebagai wujud ucapan syukur kita karena Tuhan begitu baik bagi hidup saya dan teman-teman. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami membawa persembahan kami. Dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang diterima oleh Tuhan. Dan saatnya kami menyelesaikan kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kami disertai oleh Tuhan. Seluruh jiwa raga kami disertai oleh Allah yang maha kuasa itu. Kami selesai beribadah dan kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus, senantiasa bersama dengan kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita selesai teman-teman, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Make my
grace holds me now. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. And find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, desperate for you. I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst.
surrender.